kita disarankan juga untuk adzan dan iqamah. Itu maksudnya hukumnya seperti apa ya Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang adzan hakikatnya tujuan asal adzan itu adalah atau usul maksudnya adalah untuk memenuhi panggilan sholat atau memanggil orang lain untuk beranjak melaksanakan sholat. Tetapi ketika adzan disunahkan di perkara-perkara yang di luar sholat, maka hal itu untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengingatkan kembali kepada banyak orang bahwa dengan kalimat takbir hanya semata-mata kita membesarkan Allah, urusan yang lain kecil saja. Kemudian ketika diucapkannya lafaz-lafaz di dalam adzan termasuk di akhir la ilaha illallah, ini menunjukkan bahwa tiada yang bisa menolong, tiada yang wajib disembah, tiada yang paling kuasa, tiada yang paling mempermudah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di luar sholat adzan itu tetap disunahkan, tujuannya adalah tetap untuk membesarkan nama Allah agar seseorang ini hatinya bisa menjadi tenang. Alal musibah, ketika terjadi musibah, kemudian alal maulud, ketika terjadi anak lahir, ya, anak lahir. Kenapa diadzani? Ini untuk menunjukkan pertama mengenalkan kepada anak, ya, tentang bagaimana dia harusnya memenuhi panggilan Allah. Yang kedua, mengenalkan kepada para bapak kakek, ya, sama bapaknya, mengenalkan bahwa apa yang lahir pada hari itu berupa anak itu semata-mata adalah karena kebesaran Allah. Bahwa seperti itu. Wallahu a'lam. Bapak Soleh. Baik, dua pertanyaan lagi dari ibunya silakan. Karena sudah mau kita dua pertanyaan. Silakan, Bapak sudah simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kalau adzan itu jin setan bisa lari sendiri-sendiri? Wa min hal adzan fi adzanil mahmud al-masruq wal ghufran wa liman sa'atan min insanin aw bahimah wa idza taghawalat al-ghailat ay sa'arat al-jin wa syayatin wa dhalika lidaf'i syadiha bil adzan fa inna syaitana idza sami'a al-adzan adbar. Itu jawabannya. Hadirin, ya, bahwa dikatakan ketika seseorang mengumandangkan adzan, ya, waliman sa'atu, ketika ada orang yang berbuat jahat kepadanya, ya, baik itu minal insan, manusia, awil bahima, ataupun binatang, wa idza tagawal kemudian aisaharatul jin wa syayatin, atau terjadinya sihir yang disampaikan oleh jin ataupun syaitan, wadzalika lidaf'i syarriha, maka dengan adzan itu mampu mengangkat keburukan-keburukan tadi bil adzan. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan idza sami'al adzan, apabila mendengar adzan, adbar, bubar, adbar ngibrit, adbar ngacir gitu. Cuman ketika udah ketemu setan, kita adzan nggak tahu sampai ngibrit. Kalau kita yang berani, setan yang ngibrit. Tapi rata-rata kita yang takut gitu ya. Udah dikober gitu, kita ketemu kuntilanak misalnya, kita adzan misalnya, kayaknya kita yang ngibrit kayaknya. Padahal kalau kita adzan, insya Allah. Ini yang dimaksud bagaimana? Ketika orang kesurupan, ya, orang kesurupan, dan setiap kali terdengar suara adzan, mereka menutup telinganya. Syaitan ini menutup telinga. Maka kalau ada orang yang dengar adzan, mereka adzan lagi nih, berarti dia masih ponakannya setan. Wallahu a'lam. Satu lagi silakan, Bu. Silakan dari ibu-ibunya.
kiri dari sisi sebelah kiri, silakan. Pak Nur dan tadi lainnya sudah siap-siap. Silakan Pak Nur dari kepalanya. Apa? Terakhir Pak Nur, terakhir silakan Pak Nur. Silakan Pak Sudi. Masalah adat Pak Kiai kan sudah ada kalimat-kalimat tersendiri ya Pak. Dan sekarang fenomena sekarang kan mungkin di Mekah sendiri kan ada tambahan kata-kata ya kalau masalah jadi daripada sholat di rumah gitu ada. Ya. Nah, itu seperti apa dan Baik. Lil darurah, dalam kondisi-kondisi darurah atau kondisi-kondisi tertentu. Karena bagaimanapun begitu mutadhah, menyesuaikan situasi kondisi. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala ini terjadi wabah, maka di zaman Nabi atau di zaman para sahabat ini dibolehkan mereka mengingatkan bil adzan dengan adzan itu ya untuk mereka melaksanakan sholat di buyutihim, di rumah-rumah mereka. Lalu bagaimana sekarang yang lagi viral misalnya hayya 'alal jihad, misalnya ya Allah Subhanahu wa taala ini masih itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagaimana kalau misalnya hayya 'alal jihad? Menurut saya untuk sekarang ini Allah Subhanahu wa taala mungkin memaknai jihad itu bukan jihad dengan sesuatu yang perang tidak. Tetapi ada jihad bil ilm. Ini jihad nih, ini namanya jihad. Jihad dengan ngaji. Atau misalnya jihad dengan cara mengingatkan pemerintah pada hal-hal kebaikan. Ya, ini termasuk jihad juga sebetulnya. Cuman mungkin ada sebagian orang yang menganggap ya, yang ketakutan ya, yang menganggap jihad itu seolah-olah memajukan perang. Padahal makna jihad itu saya kira bukan perang dengan cara itu. Ya, bukan perang dengan cara kekerasan. Karena kondisi kita di Indonesia ini belum sampai ke taraf itu. Ya, belum sampai. Jangan sampai maksudnya, ya. Tidak sampai ke taraf itu harus Subhanahu wa taala. Namun setiap kita hari ini wajib jihad. Ya, makna jihadnya bukan jihad pakai senjata tajam, bukan jihad pakai ini dan sebagainya, tidak. Tetapi setidaknya Allah Subhanahu wa taala ketika man ra'a minkum munkaron, ketika siapapun yang melihat kemungkaran ya atau kemudian diberitakan ada kemungkaran dengan berita yang fakta misalnya Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kemungkaran. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, falyughayyir biyadi, maka wajib untuk mencegahnya dengan kebisaan yang kita punya. Ya, kita bisanya apa nih? Allah Subhanahu wa taala lihat terjadi kezaliman. Kezaliman yang dilakukan oleh siapapun, baik itu perorangan, kelompok, instansi tertentu, ya, baik dari militer, dari polisi, dari siapapun. Ketika kezaliman itu ada, maka kita wajib untuk menyuarakan kebenaran. Ya, untuk menyuarakan kebenaran. Lah, lalu kita bagaimana? Kita sanggupnya cuma misalnya Allah Subhanahu wa taala setidaknya misalnya kita jelaskan kepada orang lain, ya, ngobrol pelan, ya, kita ngobrol pelan, nggak apa-apa. Atau kita pakai WA. Tetapi jangan sampai membangkitkan emosi baru, ya, nggak boleh, ya, justru malah menambah kerusakan ya. Kita sampaikan kebenaran itu dengan cara yang benar, karena banyak orang menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah, ya, maka menyampaikan kebenaran itu pun harus dengan cara yang benar. Maka bagaimana kalau misalnya terjadi kezaliman yang terjadi pada perorangan, kita sampaikan baik-baik. Kalau memang terjadi kezaliman itu pada satu katakanlah kelompok, kita sampaikan bagaimana pendekatan. Kalau memang itu terjadi pada satu instansi atau pemerintahan, maka kita mau tidak mau berarti jihadnya melalui jalur hukum, ya, melalui jalur hukum. Nah, ini Subhanahu wa taala, karena sekarang ini nggak apa-apa saya bahas dikit ya, karena sekarang ini muncul berbagai macam penggiringan
kita dibuat seperti ini seperti itu. Cuma saya seringkali ketika ditanyakan saya harus bersikap bagaimana, sikap kita tetap istiqomah mengaji sudah, istiqomah sama ngaji sudah itu, istiqomah sama ngaji. Tetapi tetap jangan sampai kemudian kita berdiam diri. Paling tidak usaha yang paling gampang buat kita, ya Allah, saya bermohon kepada Engkau, tunjukkanlah kebenaran di negeri ini, ya, tegakkanlah keadilan di negeri ini. Paling tidak itu cara kita. Itu pun jihad bisa bilang, termasuk jihad kita berjuang. Karena apa? Al-aful iman, kita selemah-lemahnya iman hanya mampu sebatas itu. Insya Allah dengan cara itu Allah akan memberikan ridho kepada kita semua. Saya kira itu. Wallahu cukup ya, cukup ya. Ya, kalau nggak cukup, saya pulang. Ya, cukup ya. Baik, karena sudah selesai pertanyaan, kita istirahat dulu. Silakan untuk barangkali ada kalau tadi resep merah tadi yang sekarang